Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'du. Imperialisme pada waktu itu sampai awal abad ke-20 Masehi, masyarakat pribumi umumnya buta huruf Latin. Mereka hanya mengenal huruf Arab Al-Quran, huruf Arab Melayu atau huruf daerah. Hal ini terjadi sebagai dampak betapa kuatnya pengaruh ulama dan pesantren sebagai lembaga pencerdas bangsa. Menurut Profesor Dr. Sartono Kartodirjo dalam Pemberontakan Petani Banten 1888, pesantren dan tarekat merupakan pasangan gerakan pan-islamisme di bidang politik. Selanjutnya dijelaskan bahwa di Pulau Jawa pada abad ke-19 Masehi masih terdapat 300 pesantren. Saudara-saudara sekalian, diantaranya yang terkenal misalnya pesantren Lengkon dan Punjul di Cirebon, yang pertama. Yang kedua, pesantren Daya Luhur di Tegal. Yang ketiga, pesantren Brangkal di Bagelen. Yang keempat, pesantren Tegal Sari dan Banjarsari di Madiun. Yang kelima, pesantren Sida Cerma di Surabaya. Profesor Dr. Sartono Kartodirjo selanjutnya menjelaskan bahwa kemasyhuran dan daya tarik nasional yang melekat pada sebuah pesantren sangat bergantung kepada reputasi gurunya. Ajaran kejuangan pesantren melahirkan kekuatan Islam yang integratif. Ditandaskan pula ajaran pesantren telah meniadakan rasa etno-regional dan menjadikan Islam sebagai simbol gerakan nasional. Dengan kata lain, pengaruh ajaran ulama mengubah jiwa sukuisme atau rasisme menjadi nasionalisme. Fakta sejarah yang diangkat oleh Profesor Dr. Sartono Kartodirjo memberikan gambaran bahwa peran ulama sebagai pembina pesantren tidak hanya memfungsikan pesantrennya sebagai lembaga pendidikan agama dalam arti sempit, tetapi berperan serta dalam membangun character and national building. Kerajaan Protestan Belanda menyadari realitas keuletan ulama dan santri dalam menjawab penindasan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda bersama pembantu-pembantu setianya. Ulama dan santri sebagai kelompok intelektual zamannya tetap mampu memberikan bimbingan dan pimpinan terhadap masyarakat yang sedang tertindas. Kemudian disadarkan dengan adanya kritik yang dilemparkan oleh Mr. Conrad van Deventer dalam majalah The Gids 1899 Masehi berjudul A Debt of Honor, Utang Kehormatan. Saudara-saudara sekalian, perlu disadari bahwa kemajuan kerajaan Protestan Belanda dan pemerintah kolonial Belanda diperoleh dari pengorbanan bangsa Indonesia. Hal ini merupakan utang kehormatan yang wajib dibayar dengan memajukan pendidikan kaum pribumi. Untuk itu diperkirakan diperlukan dana pendidikan sejumlah 187 juta gulden. Dalam menjawab kritik dari kalangan liberal, kerajaan Protestan Belanda sebagai penjajah merencanakan memberlakukan etis politik etis tahun 1901 dengan triloginya edukasi, irigasi, dan imigrasi. Namun dalam pelaksanaannya, trilogi ini tidak dapat dilepaskan dari upaya untuk mempertahankan penjajahannya. Mereka beranggapan bahwa bila Indonesia merdeka, segalanya akan hilang. If the Indies are lost, all is lost.